jamaah bisa Lailatul Isnin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat acara selanjutnya, marilah kita dengarkan pelajaran yang malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita Akhi Nabila Karo Ustaz Ahmad Sudada Syamdana Pendidikan Islam. Kepada beliau waktu dan tempat wailahi Fadlillahi Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'amillah. Pada kesempatan malam hari ini memuji kita kepada Allah, bersyukur kita atas segala kenikmatan-kenikmatannya. Maka mudah-mudahan senantiasa kita menjalani dalam hidup ini penuh dalam keriduan apa yang Allah telah beri kepada kita. Senantiasa kita menjadi manusia yang selalu bahagia atas segala apa yang Allah telah berikan kepada kita. Karena kalau kita melihat kaya itu bukanlah dengan banyaknya harta, namun kayanya hati kita atas ridho apa yang Allah telah berikan. Maknanya pasrah bukan berarti lemah, tetapi di situ kita kuat percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat terjadi salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan seorang nabi, seorang rasul, sahibus syafa'ah di dunia wal akhirah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang mendapatkan izin dari Allah dalam syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja pada malam hari ini kita mengucapkan suratul Fatihah bil khusus sahibul taklif kita masuk al-ibad Imam Nawawi al-Qahtani Imam Muhammad al-Asqalani ila sultan al-awliya al-Rabbani dan kepada al-Jilani Abu Hasan Asyadiri wal awliya al-Islamina di Indonesia wal arba'ina wal ummahatina khususan jamaah muslim al-muqarrabin. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wala bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan dari yang kemarin, dari mengenai pembahasan hati kita karena buta, karena tertutup, karena menjadi mati disebabkan 10. Kemarin yang pertama adalah kita kenal Allah, kita kenal dengan Allah, namun kita tidak menjalani segala perintah-perintahnya. Yang kedua, wasani qara'tum kitab Allah walam ta'malu. Kalian membaca Al-Quran kitab Allah walam ta'malu bihi, yakni kita tidak mengamalkannya. Setidaknya paling agak baca gitu ya. Jadi baca Al-Quran, karena Al-Quran ada baginda Rasul nawiru dulu kakum ditilawatil Quran. Tuh ada lagi hadis nawiru buyutakum ditilawatil Quran. Terang rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Makanya kalau orang dulu itu, kalau di saya itu kalau bangun rumah itu yang pertama diajarin
tiap-tiap penjuru, tiap-tiap sudut, tiap-tiap kamar itu diajarin baru baca Al-Quran. Tidaknya Al-Fatihah atau Al-Fatihah sampai An-Nas, biasanya kayak gitu ya. Jadi membaca kadang juga enggak, mengamalkan apalagi paling-paling kita baca dah ya. Nah, kadang ribet, kadang sibuk kan gitu ya. Ya tiap hari kita baca, cuma kita kan kadang kagak sengaja. Ketika kita sholat ini kita baca, ketika sholat kita baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu itu baca Al-Quran. Itu juga bagian kita membaca Al-Quranul Karim. Ya rumah juga begitu. Jadi nggak cuma hanya kita baca di masjid, kita bisa biasakan baca di rumah biar nggak kelihatan rumah angker. Begitu. Rumah kan kelihatan angker, kadang agak pernah emang rumah kan kagak ada Al-Quran. Yang ada Al-Quran cuma di musola doang. Kalau lagi meninggal dunia misalnya engkong atau siapa yang meninggal, lah Al-Quran kagak ada, mau dibacain, pinjam dulu ke masjid, nyari dulu ke musola. Kadang ada orang yang namu bawa bocah anak kecil umur 2 tahun kan lagi sedang meleknya tuh mata hatinya, lah nangis deker. Nah, karena dilihat udah kuntilanak di kamar sebelah sono katanya. Nah, rumah udah tahun-tahun ya punya kagak ngeh, orang lain bocah kecil malah ngehnya. Ya karena itu dibacain agak pernah dibaca Al-Quran. Bahkan saya taruh itu bingkai tulisan ayat kursi. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, beli itu di taruh di tembok. Boleh beli di mana tahu udah tulisan ayat kursi. Ya tulisannya doang, panggilan di bawahnya lah merek botol minuman. Merek botol minuman di bawah bingkai ayat kursi. Lah agak urut banget. Jadi nggak cuma hanya itu aja yang kita pajang, yang kita taruh di dinding kita, namun juga kita baca ayat Al-Quranul Karim. Ya, karena Al-Quran merupakan adalah mukjizat yang sampai saat ini kita rasakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran huwa kalamullah alladzi kutiba fi lauhil mahfuz. Ursila diutus diturunkan ila nabiyil khatamil anbiya'i wal mursalin, diberikan kepada nabi yang terakhir dan merupakan mukjizat yang paling besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat nabi yang bisa membelah bulan, yang bisa berbicara dengan otak, yang berbicara dengan seekor cok namanya gurun, kadal pasir, kadal gurun pasir. Itu mukjizat Nabi banyak. Namun yang kita rasakan adalah sekarang ini mukjizat yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Karena di dalam Al-Quran isinya itu banyak. Jadi makna Al-Quran, tulisan dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang terdapat dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur. Itu di dalam Al-Quran udah mencakup semuanya. Makanya Al-Quran adalah penyempurna penyampaian yang disampaikan Allah kepada Rasulnya. Makanya nggak sekedar apa yang kita baca, namun kita amalkan dari isi kandungan ayat suci Al-Quran tadi. Ya agar apa? Ya agar kita menjadi bersih, tidak mati akan hati kita, dan memahami Al-Quran juga. Makanya kalau kita baca Al-Quran, orang berdalil dengan Al-Quran, tidak mengerti apa yang sesungguhnya yang disampaikan Rasul melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan ayat-ayatnya ada yang muhkamah, hukum, seperti kutiba alaikumusiyam kan hukum, perintah wajib kita untuk berpuasa. Ada ayat mutasyabihah yang kudu ada penafsiran yang jelas, ya, kan, seperti was'alu ahlal qaryah, tanyalah kepada orang kampung, atau tanyalah kepada rumput-rumput. Maknanya apa? Tanya kepada ahli zikir. Kemudian ada ayat-ayat yang namanya ayat
ayat mu'allaqah, ayat-ayat yang terikat, atau ada ayat-ayat yang umum seperti apa, atiullah wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul secara umum. Kemudian wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintah. Nah, ini namanya ayat mu'allaqah. Ayat mu'allaqah itu maknanya mempunyai batasan-batasan tertentu. Jadi enggak semuanya kita percaya ikut apa kata pemerintah, enggak juga. Ashabul Kahfi, siapa rajanya, siapa pemerintahnya, orang yang zalim dia enggak ikutin, dia malah kabur. Kalau sekarang kita bagaimana nih pemerintah kita? Apa kita harus taat atau enggak? Kita bicara itu di situ. Ya kan, apakah sesuai dengan Al-Qur'an, zalim ataupun tidak, jujur ataupun tidak? Nah, kita disitulah harus kita mengerti. Ini namanya mu'allaqah. Wah, jadi kita harus ikutin. Nah, ikutinnya bagaimana? Al-Qur'annya kan ada. Wa ulil amri minkum. Berarti nggak ngerti. Itu yang punya ketentuan dan batasan-batasan yang ditulis dalam Al-Quran, yang bagaimana, yang adil, yang bijaksana kepada rakyatnya, yaitu wa ulil amri minkum. Dan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran seperti ayat-ayat yang berupa majas, seperti dalam ayat kita baca seperti ijazah rabbuka, ketika nanti di suatu hari kiamat, setelah hari pengadilan di padang pasar, ya rabbuka al-malaikata sopan. Nah, dengar kita ayatnya, sopan, datang Allah di hadapan para malaikat. Itu malaikat pada berbaris kayak orang berpacaran gitu. Lah enggak begitu penafsirannya, ya, enggak begitu penafsiran. Itu namanya majas. Maka oleh karenanya ketika kita mendengar ayat Al-Quran, kita harus terima dengan sepemahaman mungkin. Maka oleh karenanya ya harus mencari tahu kepada orang yang mengerti tentang hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya intinya kembali bahwa dengan membaca Al-Quran yang sesungguhnya, dia hayati, dia amalkan. Ya, intinya Al-Quran itu apa sih? Untuk membaca Al-Quran kan adalah bacaan. Untuk membaca diri kita, menyempurnakan hati kita yang sesungguhnya, dan yang bagaimana kita harus melangkah. Maka oleh karenanya tujuannya kembali lagi kepada hati kita. Jadi membaca Al-Quran hanya banyak. Kam qari'il Quran, kata Nabi, kam qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Al-Quran sementara Al-Quran melaknatnya. Maknanya apa? Dia pintar baca Al-Quran tapi dia tidak mengamalkan isi ayat Al-Quran itu sendiri. Dia baca Al-Quran masih ada sifat sombongnya, masih ada sifat ujubnya, merasa paling bagus suaranya, merasa paling hebat dia bacaannya, dan lain sebagainya. Itu ia gak masuk, malah Al-Quran melaknat dirinya. Nah, yang terpenting bagi kita, wah saya memang gak bisa baca Al-Quran, gak bisa Al-Fatihah doang, ya gak apa-apa. Yang penting benahi diri kita, ambil Al-Quran yang sesungguhnya adalah bacaan untuk membaca dan mengenali diri kita yang sesungguhnya, agar kita kenal dengan Sang Pencipta. Maknanya apa? Jadi man arafa nafsa arafa robah. Setelah kita muhasabah diri, membaca diri kita sendiri, maka kita akan kenal yang sesungguhnya siapa Tuhan kita. Kalau begitu ya pasti bersih hati kita. Kenapa? Karena hati kita ini yang nggak ada dipenuhi dengan isi-isi kotoran-kotoran dunia. Nggak ada sifat ujub, sifat sombong, sifat riya, sifat lain sebagainya. Yang ada apa? Untuk mengenali diri kita, kelemahan kita. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kalau udah demikian, kita merasa hina, nggak ada kesombongan dalam diri kita, nggak ada sifat bangga diri dalam diri kita, karena kita ini ya lemah. Cuma hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Al-Quran, kita membaca diri kita yang sesungguhnya.
Meski kita nggak bisa baca Al-Quran, tapi kita bisa membaca diri kita sendiri. Itu udah merupakan bagian yang sesungguhnya dengan nauwiru qulubakum bi tilawatil Quran. Sudah bisa menerangi hati kita, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wada'aitum adawatan iblis. Kita mengakui menjadi sebuah musuh. Yang kita jadi musuh itu adalah iblis akan iblis. Wa walaitumuhu, dan sementara kita mengikuti akan langkah-langkah iblis. Aita bitumuhu fi awamirihi. Jadi kalau kita bicara iblis terlalu tinggi, kita ini masih tergoda dengan hembusan-hembusan, tiupan-tiupan daripada iblis. Apa hawa nafsu kita? Kalau iblisnya turun langsung kepada kita, wah, bukan makom kita yang menggoda kita. Yang menggoda kita cuma hanya apa? Cecoro-cecoronya doang. Bisa aja kita kalah mulu. Ya, sebab iblis itu kalau udah menggoda, yang menggoda iblis itu para malaikat, para nabi. Yang menggoda adalah iblis. Kalau kita cuma jauh dah tingkatannya, masih jauh. Kita cuma hanya mencorot sekutu-sekutunya iblis doang. Itu aja kita kewalahan melawannya. Ya pada intinya apa? Kita harus ketahui bahwa sifat iblis adalah sombong. Itu aja. Sekecil apapun sifat sombong dalam diri kita, itu kita harus bisa lawan. Jangan kita ikutin. Karena iblis masuk surga, terusirnya dari surga karena sombong. Nah kalau kita belum pernah masuk surga, udah sombong, udah pantas banget. Belum pernah masuk surga, udah sombong. Kalau iblis, udah ngerasain surga, kenikmatan surga udah dicicipin sama iblis. Nah terusirlah dia dari surga. Nanti ketika kiamat balik lagi, bukan ke surga, tapi ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada kita, hembusan-hembusan, tiupan-tiupan dalam diri kita yang berupa hawa nafsu yang membawa kejelekan, yang membawa kemaksiatan, yang membawa lupa kita kepada Allah hingga kita lalai dalam ibadah. Itulah merupakan musuh kita di dalam diri kita dari tiupan-tiupan iblis laknatullah yang ada dalam nafsu kita. Itu baru tiupannya doang, kita kewalahan melawannya. Rasa malas dalam ibadah, terkadang lalai kita lupa dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah kesalahan besar. Karena kita hidup adalah udhkurullaha haitsuma kunta, dalam Al-Quran begitu. Udhkurullaha haitsuma kunta, atau udhkurullaha, ingatlah kalian kepada aku, maka aku akan ingat kepada kalian semua. Atau jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan bersyukur kepada kalian. Maknanya apa? Maknanya Allah selalu berikan rezeki ketika Allah kita, apa yang Allah beri kepada kita, kita bersyukur, Allah akan berikan kenikmatan kepada kita, dan Allah akan ingat kepada kita bila kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya ya kembali juga ketika kita untuk melawan iblis, kita nyatakan adalah musuh kita, senantiasa kita bawa diri kita untuk selalu ingat kepada Allah yang menjadi satu tameng kekuatan kita dalam melawan ajakan-ajakan daripada hembusan-hembusan iblis laknatullah yang ada dalam diri kita. Karena inna syaitan hawa nafsu yajri majradam, itu berjalan dalam darah kita, dia bersemayam dalam diri kita, yang membawa kita kadang pengen marah, kadang pengen sombong, kadang pengen merasa baik, ada pengen dilihat wah dan lain sebagainya. Itu bujuk rayuan iblis. Ya, bala tentaranya yang namanya setan ada dalam diri kita.
yang kita nggak bisa menjadi manusia yang hina. Ya. Jadi ada titik kesombongan, itu udah godaan yang kita nggak terasa. Maka oleh karenanya sulit kita itu melawan semua itu. Tapi nggak ada yang sulit kalau kita untuk selalu ingat kepada Allah, merasa rendah di hadapan Allah, merasa hina di hadapan manusia, merasa selalu menjadi orang yang selalu banyak dosa, sehingga kita menjadi manusia yang hina. Tetap kita selalu ingat kepada Allah, selalu kita menjalankan akan perintahnya. Insya Allah kita termasuk orang yang bisa melawan akan iblis dan tidak mengikuti akan ajakan-ajakannya. Itu hawa nafsu kita yang harus kita lawan. Mudah-mudahan kita bisa dalam langkah kehidupan kita untuk mengendalikan akan hawa nafsu dalam diri kita. Jadi hawa nafsu itu kalau kita bicara banyak, ada nafsu namanya apa? Nafsu amarah, nafsu lawamah, ya, nafsu birahi namanya nafsu apa namanya itu? Ya nafsu amarah, ya, keinginan yang besar yang tidak terkontrol dari perintah Allah. Jadi maksiat di hadapan Allah itu nafsu amarah. Kemudian nafsu mutmainnah, nafsu yang ngajak kita untuk selalu ibadah. Nah, itu nafsu mutmainnah, sehingga irji'i ila radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu kalau nafsu amarah, itu nafsu yang ngajak kita untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, itu namanya nafsu amarah. Maka oleh karenanya, jadi nafsu bisa jadi anugerah kalau ngajak kita untuk ibadah. Nafsu bisa jadi musibah kalau ngajak kita dalam maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya selalu kita ingat kepada Allah sehingga menjadi nafsu kita nafsu yang mutmainnah, nafsu yang mardiyah, nafsu yang diridho Allah Subhanahu wa taala dalam langkah untuk mengajak kita ibadah. Jadi jauh daripada nafsu amarah. Jadi juga kembali kepada hati kita, istiqomahnya hati kita untuk selalu ingat kepada Allah. Segala bentuk apapun, langkah bagaimanapun, di mana kita berada, insya Allah Allah akan selamatkan kalau kita selalu ingat kepada Allah. Menjadikan hati kita hati yang Qur'ani, hati yang selalu membaca diri kita, mengenal diri kita hingga kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi hiduplah hati kita, teranglah hati kita, tidak mati, dan hidup kita, hidup jasad kita, hidup juga akan hati kita, sehingga kita dihidupkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.